أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat salam selalu kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad. Ya, insyaallah kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu mengenai adab kepada makhluk di bumi. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa adab kepada yang lebih muda. Nah, sekarang kita masuk pada adab kepada makhluk, jadi tidak kepada manusia saja. Tapi sebelum masuk ke adab kepada makhluk di bumi, kita masih menyelesaikan pembahasan dari bab yang terakhir kemarin, yaitu bab tentang memanggil anak kecil dengan kata wahai anakku. Kemarin baru satu hadis, ini masih ada dua hadis lagi. Jadi di sini di bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa salah satu bentuk menyayangi anak kecil adalah dengan memanggil dengan panggilan sayang. Hadis nomor 370 dari Jarir, ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi manusia maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Maka di sini di hadis ini dijelaskan bahwa jika seseorang itu ingin disayang Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, salah satu caranya adalah dengan menyayangi manusia. Ya, salah satunya menyayangi anak kecil. Itu kalau memang ingin mendapatkan rahmat Allah. Karena barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, tidak sayang kepada keluarga, tidak sayang kepada yang lebih muda, maka Allah tidak akan menyayanginya. Allah tidak akan memberikannya rahmat. Dan bagaimana cara menyayangi orang lain? Banyak caranya nih. Yang pertama, bisa dengan saling berbagi makanan atau saling berbagi hadiah. Kata Rasulullah, tahaddu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah, maka akan saling mencintai. Kita ngasih makan kita ada lebih makanan, kita kasih. Kita ada barang yang bagus yang tidak kita pakai, kita kasih. Nanti yang kita kasih juga membalas, memberi. Saling memberi ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua, saling menghibur ketika menghadapi kesedihan. Ketika ditimpa musibah, ada kehilangan
orang yang dikasihi kehilangan harta, maka orang yang saling menyayangi temannya akan saling menghibur. Yang ketiga, menolong ketika mengalami kesusahan. Kalau lagi butuh bantuannya, baik bantuan tenaga atau bantuan dana, langsung dibantu. Yang keempat, saling menasihati jika melakukan kesalahan. Ini teman yang sejati, saudara yang sejati, yang benar-benar saling menyayangi, tidak akan membiarkan saudaranya tersesat di dalam keburukan. Maka nggak ada kok ceritanya, wah dia itu berbuat buruk, kemudian karena kita teman, kita saudara, maka dibiarkan saja. Nggak ada, nggak boleh seperti itu. Kalau kita memang meyakini dia sebagai saudara kita sayang sama dia, kita cinta sama dia karena Allah Ta'ala, maka ketika melihat dia bermaksiat, kita datangi. Duduk empat mata, ya jangan menasihatinya, jangan di depan umum, tapi secara pribadi. Kita sampaikan unek-uneknya. Mas, Bu ampun seperti ini, ampun seperti ini. Jangan seperti ini. Kita nasihati, kita ajak kepada kebaikan. Dan yang kelima, memanggilnya dengan panggilan sayang. Nah, ini kenapa kok masuk kepada bab ini. Jadi salah satu bentuk menampakkan kasih sayang kita dengan memanggil panggilan yang panggilan sayang tadi. Ya, kalau misalnya kepada anak kecil, memanggil dengan panggilan wahai anakku. Ya tentu kalau misalnya memanggil wahai anakku, lihat umurnya gitu. Ya, misalnya nek kula manggil putrane Mas Aris wahai anakku gitu sih wajar. Tapi nek misalnya Mas Aris kok manggil kula wahai anakku kan mboten pas ya ngene. Nah, cuma umure mboten pati jauh manggil anak terus dadi bapak. Ya, misalnya kan anak kecil atau misalnya mbah-mbah, makne mbah pun sampun sepuh memanggil sing tesih bapak-bapak, wahai li ngoten nggih. Tondo, ini bahasa Indonesia kan bahasa Jawa kan ngoten nggih biasanya nggih. Li, do, mriki li. Seperti tidak apa-apa. Malah disarankan. Walaupun bukan putra kandungnya ya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 371 dari Qabis bin Jabir berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata. Nah, ini perkataan ini sahabat Umar bin Khattab. Maka di sini Umar memberikan 4 nasihat. Nasihatnya apa saja? Yang pertama, man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayang. Jadi kalau kita tidak menyayangi orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak mau membantu ketika mereka mendapat kesulitan, kita tidak mau menolong mereka yang kesusahan, ya jangan harap kita kok disayangi oleh orang lain. Kalau kita mau disayangi sama orang lain, yang pertama-tama kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kita. Maka di sini itu ada salah satu kaidah ya, oleh para ulama yang disampaikan al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan suatu ibadah, balasan suatu perbuatan yaitu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau mau mendapatkan balasan yang baik, ya harus berbuat baik. Nggak ada ceritanya kok berbuat buruk mendapatkan balasan yang
baik, nggak ada. Ibarat kata kalau mau dapat nasi, ya nanam pari. Masuk mau manen gabah kok malah naname sukut gajah. Ini mboten tunggu. Mboten pas. Yang kedua, Umar berkata, tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni. Maka salah satu amalan yang paling mulia adalah mengampuni orang yang zalim kepada kita. Orang yang bersalah kepada kita, kemudian kita ampuni kesalahan mereka. Maka barang siapa yang bisa seperti ini, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, tidak akan dimaafkan orang yang tidak mau memberi maaf. Maka kalau kita mau berbuat kesalahan, kita ada salah sama orang lain, monggo meminta maaflah. Dan ketika ada orang lain kok berbuat salah sama kita, ya jangan pelit-pelit untuk memberikan maaf. Karena kan ya masing-masing dari kita punya kesalahan sendiri-sendiri. Yang perfect, yang sempurna, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan besar itu hanya Nabi dan Rasul. Itu pun Nabi sama Rasul itu dijaga dari dosa besar. Tapi tetap kadang-kadang masih ada salah. Jadi Nabi itu bukannya tidak pernah salah sama sekali. Gitu. Nabi pernah berbuat salah, hatta ditegur di dalam Al-Quran. Salah satu yang terkenal surat Abasa. Gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa wa tawalla, maka dia bermuka masam dan berpaling. Siapa yang bermuka masam? Rasulullah. Kapan? An ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta, yaitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ini Allah langsung menegur Rasulullah ketika kok Rasulullah sedang berdakwah kepada pemuka kaum Quraisy, kok tiba-tiba ada orang buta ini sahabat buta yang datang mau bertanya kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah ini sedang fokus, ya ini kayaknya pejabat ini kalau dia masuk Islam, wah berarti kan pahalanya pengaruhnya luar biasa. Akhirnya malah sedikit bermuka masam, kemudian tidak menanggapi sahabat yang buta tadi. Akhirnya langsung ditegur oleh Allah. Jadi Nabi saja ada kesalahannya, walaupun bukan dosa besar. Apalagi manusia biasa seperti kita, kesalahannya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Maka kalau kita tidak mau memaafkan, tidak mau saling memaafkan kesalahan orang lain, ya tidak akan ada habisnya. Kita tidak mau memaafkan kesalahan mereka, mereka tidak mau memaafkan kesalahan kita. Nggak enak hidup seperti ini. Nggak akan rukun, nggak akan bahagia. Dalam pikirannya itu mengingat, wah ini orangnya pernah berbuat buruk pada kita, wah ini orangnya pernah jahat sama kita, saya nggak akan memaafkan mereka, pun saya akan balas dendam, saya akan menghukum mereka. Hidup seperti ini nggak akan tenang. Coba kalau mudah memaafkan, lega. Wah dia ini kok pernah ngambil barang kita, sudahlah, saya maafkan, selesai, enak. Saya maafkan, sudah tidak ada beban di
pikirannya. Otaknya bisa digunakan untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih penting. Dan yang terakhir, Umar berkata, tidak akan dilindungi orang yang tidak mau melindungi. Maka orang yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari keburukan, maka jangan harap Allah akan melindunginya. Maka kalau kita memang mau dilindungi dari keburukan makhluk, ya pertama-tama kita jaga dulu diri kita. Dari apa? Ya dari kemaksiatan. Ya mulai kita lihat dari cara berpakaian kita, cara adab kita sehari-hari. Misalnya nih ibu perempuan, nah kalau perempuan kok tidak mau diganggu, maaf, mikir mati nih. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang menjadi pembahasan utama kita, yaitu bab mengenai menyayangi yang ada di muka bumi. Maka di bab ini Imam Bukhari membahas mengenai hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak hanya wajib menyayangi kepada sesama manusia, tapi karena kita ini khalifah, kita pemimpin di muka bumi, kita adalah makhluk yang ada di puncak rantai makanan yang mengelola bumi ini, maka kita harus memberikan kasih sayang kita kepada makhluk yang lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Hadis nomor 372 dari Umar, ia berkata, tidak disayang orang yang tidak menyayangi, tidak diampuni orang yang tidak diampuni, tidak dimaafkan orang yang tidak memberi maaf, dan tidak dilindungi orang yang tidak melindungi. Ini hadisnya diulang kembali, tapi dibahas di bab yang berbeda. Tapi di sini Umar ingin menekankan bahwa tadi yang namanya memberi kasih sayang, ya tadi selain kepada manusia, juga kepada hewan, kepada tumbuhan. Dan ini dicontohkan di hadis nomor 373. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata, seseorang telah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku merasa kasihan kepada kambing ketika akan menyembelihnya. Kan ada kewa seperti ini, Pak. Wah, kok melihat kita terkuban, kok sakit. Hewan kok disembelih, hewan kok mati. Wah, saya ada rasa kasihan. Maka beliau bersabda, apabila engkau menyayangi kambing, maka Allah juga akan menyayangimu. Beliau bahkan mengucapkan 2 kali. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mencintai makhluk, walaupun hanya seekor kambing. Di sini kan orangnya bilang, ya Rasulullah, saya kok ngerasa sayang, ini kok merasa misake sama kambing. Apa kata Rasulullah? Yang sayang sama kambing itu, maka Allah akan menyayanginya.
akan diberi sayang sama Allah. Apalagi yang menyayangi makhluk yang lebih mulia. Kalau sama kambing saja, ya kita harus sayang, apalagi kepada manusia, apalagi kepada keluarga kita. Nah, kira-kira kan ini kan orang sayang kepada kambing, kira-kira tetap disembelih betul Pak? Mas, kan bilang Rasulullah ini kan saya ngelihat kambing kok kasihan, kasihan tetap disembelih betul? Ya tetap sembelih ya sembelih. Cuma ya menyembelihnya dengan baik, dengan rasa kasih sayang. Nah ini perlu diperhatikan guys juga ketika nanti kurban guys. Jadi ketika menyembelih Rasulullah mengatakan berbuat baiklah bahkan ketika menyembelih. Bagaimana menyembelih yang baik itu? Yang pertama, pakai pisau yang tajam. Ngetesnya ini gampang Pak. Pisau pakai kertas. Nek pisaunya bisa buat motong kertas di gini. Apa kata niki? Kan pisau nggih di set. Nah itu insya Allah sudah tajam. Kalau nggak ada halangan langsung lancar set itu berarti sudah tajam. Tapi kalau masih harus digesek-gesek seperti ini, nah berarti itu masih harus diasah. Ngaruh Pak pengalaman tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, jangan mengasah pisau di hadapan hewan. Nah, ini betul bareng. Makanya di pas Idul Adha, usahakan hewan itu dipisahkan antara tempat penyembelihan, tempat menguliti dengan tempat hewan yang masih hidup itu dikasih batas, dikasih penutup. Ya, penutupin apa? Saged terpal, tembok, dinding bambu itu ya. Sasai sebenarnya jangan sampai melihat. Kenapa? Ya kan stres teman ya membuat binatangnya stres. Kan seakan-akan wah ini melihat pisau itu kan wah ini pisaunya digunakan untuk membunuh saya. Tidak boleh. Jadi selain mengasah pisau juga jangan memperlihatkan bila pisau. Jadi usahakan sebelum ketika membawa kambing ke tempat penyembelihan itu pisaunya jangan sudah dicabut gini, jangan. Usahakan disembunyikan, entah masih di dalam sarung atau biasanya biasanya kan gini Pak di tangan di belakang ini. Jadi jangan sampai terlihat oleh kambingnya biar tidak stres. Nah yang ketiga tadi ditenangkan sebelum disembelih itu jangan sampai ngamuk. Dan yang keempat, nah ini disembelihnya dengan cepat. Nah itu tujuannya punya pisau yang tajam tadi, nyembelihnya itu cepat supaya tidak merasakan sakit. Usahakan tuh minimal maksimal 2 kali potong ya Bang. 1 set, 2 set. Kalau bisa cuma 1 malah lebih bagus. Kayak kalau tajam itu bisa Pak, jadi dari bawah itu kan gitu, langsung set tarik sudah putus. Jangan sampai kok kayak gergaji ya. Nggak boleh itu Pak. Itu menyiksa. Dan ketika menyembelih, usahakan sampai putus 3 jalur, yaitu jalur nafas, jalur makan, dan jalur darah. Insya Allah kalau sudah sampai darahnya muncrat, ya darahnya deras mengalir, itu berarti sudah putus. Tapi kalau cuma ngerembes, nah itu berarti masih belum. Dan yang kelima tadi, tidak boleh disembelih atau dikuliti di hadapan kambing lain. Jangan sampai kok kambing itu melihat saudaranya itu dikuliti. Kan penyiksaan yang luar biasa. Nah ini, jadi
ketika menyembelih pun disembelih dengan cara yang baik. Hadis nomor 374 dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Nabi yang jujur dan dapat dipercaya ini, yaitu Rasulullah, bersabda, tidak dicabut rasa kasih sayang itu kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi, derajatnya hasan. Maka di sini kenapa kok orang yang tidak punya kasih sayang itu disebut orang yang celaka? Ini karena kasih sayang itu adalah salah satu pendorong orang untuk melakukan kebaikan. Kenapa kita berbuat baik kepada mereka? Karena kita sayang sama mereka. Karena kita kasihan sama mereka. Kalau orang sudah tidak punya rasa kasih sayang, sudah dicabut kasih sayangnya, maka dia tidak akan mau berbuat baik. Kenapa saya mau membantu dia? Kan dia bukan siapa-siapa saya. Tidak ada rasa sayang atau kasihan dengan mereka. Dan orang yang tidak berbuat baik, ini tanda imannya sudah dicabut Allah. Dan orang yang tidak punya iman adalah orang yang paling celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehilangan iman itu jauh lebih buruk, jauh lebih berbahaya dibandingkan kehilangan yang lain. Dibandingkan kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan dunia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita kehilangan keimanan kita. Inilah kenapa kata Allah, orang yang tidak, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang itu adalah orang-orang yang celaka. Maka kalau ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya, tidak mau merawat anaknya, atau anak yang tidak mau merawat orang tuanya yang sudah tua, maka orang-orang seperti ini yang kasih sayangnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dihilangkan dari hatinya, maka termasuk orang-orang yang celaka. Karena hewan saja dipakai, hewan itu masih punya rasa sayang. Hatta hewan buas sekalipun masih sayang sama anaknya. Burung-burung itu setiap pagi mencarikan makanan untuk anaknya. Hatta singa, harimau itu juga menjaga keluarga mereka. Loh, ini kok ada manusia yang katanya lebih superior, ya, lebih yang lebih pinter, punya akal, kok malah tidak sayang sama keluarganya sendiri. Dan hal ini ditekankan di hadis selanjutnya, hadis nomor 375, telah mengabarkan kepada Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak sayang pada manusia, maka tidak akan disayang kepada Allah, tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Maka dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, disebutkan manusia secara khusus. Kenapa? Karena manusia itu kalau kehilangan rasa sayangnya, itu kelakuannya, perilakunya tadi bahkan lebih kejam dibandingkan binatang. Binatang saja, Pak, tidak ada hewan dalam sejarah kehidupan alam semesta ini yang bisa membunuh sampai jutaan hewan sejenisnya, Pak. Hewan spesies tidak ada. Ya, macan itu nggak ada yang membunuh sesama macan sampai jutaan macan, betul. Paling macan ketika membunuh sama macan ketika bertarung
mangsa ya, bertarung ke kepemimpinan itu kok. Tapi nggak ada ceritanya kok macan membunuh macan hanya untuk makan, nggak ada. Singa membunuh singa, nggak ada ceritanya. Ya membunuh mangsa, ya membunuh makanannya, iya, tapi membunuh samanya itu tidak. Tapi manusia yang membunuh paling kejam dalam sejarah, yang pembunuhannya paling besar, Stalin, Hitler, pernah membunuh sampai 6 juta manusia. Bayangin, satu orang Pak, karena perintahnya 6 juta orang mati. Hitler dalam Holocaust itu kan membunuh 6 juta orang Yahudi. Stalin, Mao itu pendiri komunisnya Cina, Pak. Itu ketika dia naik kuasa, berapa juta orang yang dia bunuh. Ketika lihat bagaimana kejamnya manusia, betapa kejinya manusia ketika Allah sudah menghilangkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Makanya kenapa Rasulullah mengkhususkan jangan sampai kita kehilangan rasa kasih sayang sebagai manusia. Dan rasa kasih sayang ini itu bisa hilang karena media, Pak. Ya, kita lihat bagaimana karena perkembangan teknologi, mudahnya informasi, ya, karena kita sering melihat berita mengenai kekerasan, lihat film isinya kekerasan, melihat main game yang isinya kekerasan, itu lama-lama kita jadi terbiasa dengan kekerasan. Dikit-dikit main tangan, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang. Ini salah satunya kenapa? Karena informasi yang berlebihan. Maka apakah berarti haram main game, haram main film? Ya betul. Boleh nonton film, boleh. Main game, boleh. Tapi pertama tidak berlebihan. Yang kedua harus dengan bimbingan orang tua. Jadi orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai membiarkan anak itu kok main game sendiri, nonton film sendiri tanpa arahan, tanpa bimbingan. Kenapa? Tadi khawatirnya terlalu mengambil hal-hal yang buruk tanpa disaring. Bab selanjutnya, ini bab kasih sayang kepada keluarga. Jadi kalau tadi kita bahas bab kasih sayang kepada seluruh makhluk, ya, jadi semua makhluk di bumi, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, di bab ini Imam Bukhari mengkhususkan kasih sayang kepada keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah manusia atau orang yang paling berhak kita sayangi dibandingkan dengan orang lain. Maka kalau ada orang yang melalaikan keluarganya, hatta dengan alasan apapun, baik karena pekerjaan, karena hartanya, apalagi cuma karena hewan peliharaannya, maka dia sudah keliru dalam mengatur prioritas kasih sayangnya. Emang ada Pak? Ada Pak. Orang yang saking sayangnya sama hewan peliharaannya, bahkan sampai melalaikan anaknya. Contohnya apa? Nek di luar negeri itu ya biasanya anjing. Nek di Jawa itu biasanya orang yang melihara burung. Nah, ini sering itu burung. Karena saking sayangnya sama burungnya itu dirawat, dikasih makanan yang enak-enak, yang bergizi, ya, dikasih vitamin, diperiksakan ke dokter. Padahal anaknya sekolah saja tidak punya uang. Ada Pak seperti itu, ada. Nah kalau seperti ini,
Nah, kan prioritasnya keliru. Maka di hadis ini kita diperlihatkan contoh dari Rasulullah SAW yang merupakan orang yang paling sayang kepada keluarganya. Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi adalah orang yang paling kasih sayang kepada keluarganya. Beliau memiliki seorang anak yang disusukan ke wanita di sudut kota Madinah, yang suaminya seorang tukang besi. Jadi Rasulullah itu punya anak ketika di Madinah dan anaknya itu disusukan. Ini anaknya siapa, Pak? Ada yang tahu? Berarti ini putranya siapa yang disusukan? Karena putra putri Nabi ada berapa, Pak? Masih ingat? Ada berapa? Tuh, 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maryam. Yang 6 itu siapa aja? Yang putra itu 2, Abdullah dan Qasim. Yang dua-duanya itu meninggal ketika masih kecil. Putrinya ada 4. Sinten? Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah sama Fatimah. Ini putrinya. Nah, yang di sini karena ini disebutkan disusukan di kota Madinah, berarti lahirnya di Madinah, dan putra Nabi yang lahir di Madinah itu cuma 1, yaitu Ibrahim namanya. Putrinya dari Maryam al-Qibtiyah, seorang budak yang didapatkan dari Mesir, dimerdekakan kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah itu mau datang, saat kami mendatanginya, dan ia mendapati rumahnya dengan mendupai rumahnya dengan tumbuhan idkir, lalu beliau mencium anaknya itu. Hadis riwayat Muslim derajat sahih. Jadi di sini ceritakan bentuk kesayangan Nabi kepada keluarganya. Nah, ketika Nabi itu menyusukan anaknya, jadi kebiasaan orang Arab itu tidak disusui sendiri, tapi disusukan kepada orang lain. Mungkin kalau di sini, kalau di Indonesia itu jarang ya kalau seperti itu. Tapi kalau di Arab itu sudah hal yang biasa. Maka walaupun dititipkan, diasuhkan kepada wanita ibu susu tadi, tapi Rasulullah itu tetap perhatian, sering berkunjung, sering menengok, dan ketika berkunjung, beliau menampakkan kasih sayangnya dengan mencium anaknya. Jadi sebagai orang tua, anaknya itu dikasihi, dilindungi, tidak diacuhkan. Ini hadis nomor 377 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak kecil dan ia merangkul anak itu. Lalu Nabi berkata kepadanya, apakah engkau menyayangi anak itu? Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih sayang kepadamu daripada sayangmu kepadanya, dan dia yang paling sayang di antara orang-orang yang menyayangi. Maka di hadis ini ada orang yang datang kepada Nabi dengan putranya dan menampakkan rasa kasih sayangnya dengan apa? Dengan memeluk dan merangkulnya. Jadi kalau tadi Rasulullah menyayangi anaknya dengan menciumnya, maka di sini ayah ini mengungkapkan rasa sayangnya dengan merangkul dan memeluk. Ini menunjukkan bahwa kalau memang orang tua itu pada dasarnya mesti sayang sama anak.
Nggak ada orang tua itu yang menelantarkan anaknya kecuali orang-orang yang benar-benar keji, benar-benar sudah dicabut hatinya oleh Allah Ta'ala. Jadi orang tua itu pada dasarnya mesti sayang sama anak. Dan rasa sayang yang terbaik adalah dengan mendidiknya dan merawatnya. Tidak membanjakannya, tapi juga tidak menelantarkannya. Ini yang penting, Pak. Ketika kita mendidik anak kita, merawat anak kita itu harus ada titik tengah. Jangan terlalu berlebihan dalam menyayanginya. Semuanya dikabulkan, semuanya dipenuhi, tidak ada yang ditolak. Ini nggak boleh. Tapi juga tidak boleh terlalu tegas. Apa-apa nggak boleh, apa-apa dihukum. Ini juga tidak diperkenankan. Harus ada keseimbangan. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa karena kasih sayang si ayah kepada anaknya, maka Allah itu memberinya, menyayanginya dengan kasih sayang yang lebih besar. Dan Allah adalah zat yang paling menyayangi. Rasa kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang paling besar. Bab selanjutnya adalah bab mengasihi binatang. Kalau tadi kita kasih sayangnya kepada keluarga secara khusus, nah kalau di bab ini bagaimana menunjukkan kasih sayang kita kepada binatang secara khusus. Maka hadis nomor 378 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berada di tengah jalan dan merasa sangat haus. Lalu ia menemukan sumur dan berdiri di tempat itu untuk minum. Jadi sudah sangat haus, ada sumur. Nah, sumurnya itu nggak ada timbanya gimana? Jadi kalau mau minum harus turun. Ya, jadi dia itu turun untuk minum airnya, kemudian naik lagi. Ternyata tiba-tiba ada seekor anjing yang memakan tanah basah karena haus. Jadi di dekatnya itu ada anjing yang saking hausnya sampai-sampai makan tanah basah. Maka di sini menunjukkan bahwa yang namanya kasih sayang kepada binatang itu untuk semua binatang, baik itu binatang halal ataupun binatang haram, baik binatang suci ataupun binatang najis. Anjing kan liurnya najis ya Pak. Najis, maka najisnya najis menggola toh. Tapi di sini tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Maka tiba-tiba kemudian orang itu berpikir, anjing ini benar-benar haus seperti yang aku rasakan. Akhirnya dia kembali turun ke sumur, kemudian memenuhi sepatunya dengan air, kemudian mengulurkannya ke mulut anjing itu dan meminumkannya, lalu bersyukur kepada Allah. Allah kemudian mengampuninya karena perbuatannya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kepada binatang itu ada bagian pahalanya untuk kami? Maka Rasulullah menjawab, pada setiap binatang yang memiliki jantung terdapat nilai pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini dikisahkan orang tadi karena melihat anjing itu haus, maka dia rela turun lagi ke ke sumur, kemudian mengambil air dengan sepatu. Nah ini Pak, bayangkan, kan dia naik dari sumur, naiknya pakai tangan, berarti sepatunya bawanya gimana? Kira-kira Pak? Digigit ya? Nah, ini bayangkan, demi menolong anjing, rela menggigit sepatunya Pak.
untuk membawakan air. Dan ini anjingnya anjing liar, bukan anjing peliharaannya, bukan tanggung jawabnya. Tapi karena dia kasihan sama anjing itu, dia rela naik turun sumur, membawa air dengan sepatunya, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka karena rasa kasih sayangnya kepada hewan tadi, Allah pun menyayanginya dan mengampuni dosa-dosanya. Maka ketika kita memberikan minum kepada anjing yang najis dengan sepatu, pakai air mentah, apalagi memberikan minum kepada manusia. Ini manusia kan nggak mungkin pakai sepatu, dia pakai. Masa memberikan manusia dengan sepatu kan waduh. Kalau manusia ya dengan gelas dan dengan air yang matang. Tentu pahalanya, ampunannya jauh lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW juga menambahkan di akhir hadis bahwa setiap kali kita berbuat kebaikan, baik itu kepada makhluk, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, hatta kepada semut sekalipun, setiap kita berbuat baik kepada mereka, maka kata Allah, ada bagian pahala untuk kita. Kita berbuat baik kepada kucing, kepada ayam, bahkan kepada nyamuk, bahasanya kepada semut, itu kita berbuat baik kepada mereka, maka ada bagian pahalanya, tidak akan sia-sia. Inilah kenapa dalam Islam kita itu tidak boleh mengganggu binatang tanpa alasan yang syar'i. Hatta semut, Pak, nggak boleh. Kalau semut saya di pinggir kebun, ada semut jalan, kita nggak butuh apa-apa, kemudian kita siram, nggak boleh. Kecuali kalau memang itu mengganggu kita, misalnya semut di rumah itu sudah sampai ke makanan, sampai ke lemari, ya kan sudah mengganggu, tapi nggak apa-apa dibunuh. Tapi kalau cuma di kebun, apalagi kebun kita, di kebun orang lain, kita nggak butuh apa-apa, kita cuma iseng-iseng saja, kemudian semutnya dibunuh semua karena keisengan tadi, itu juga tidak diperbolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah pembahasan kita selesai pada pagi hari ini. Untuk bab kasih sayang kepada binatang ini sebenarnya masih ada 3 hadis lagi, insya Allah akan kita selesaikan di pembahasan selanjutnya. Masih ada 2 menit sebelum syuruk, ada pertanyaan terlebih dahulu, ibu-ibu, benar? Bapak-bapak, benar? Ya, tidak ada. Berdasarkan pengumuman PP Muhammadiyah untuk Dzulhijjah itu tanggal 28 1 Dzulhijjahnya, 9 Dzulhijjahnya itu tanggal 5 Mei hari Kamis, 10 Dzulhijjahnya itu tanggal 6 atau hari Jumat. Itu keputusannya PP Muhammadiyah. Nah, nanti kalau misalnya yang pemerintah kemungkinan besar bareng, tapi wallahu alam nanti coba dilihat isbatnya, ya kan, sedang isbatnya nanti awal Dzulhijjah tanggal 28 nanti. Ya, aqallu qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqul hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalbi wa ma yahsunu wastabil khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.